Adegan rambut panjang yang menjerat leher itu juga menjadi sesuatu yang biasa aja karena terus-terusan berulang. Bahkan kemunculan Kunti Bogel yang terus-terusan membuat saya jadi pengen beli labu-labu deh, saking bosennya. Bahkan kemunculan Rian The Massive yang gak jelas perannya apa. Tidak sudi punya menantu miskin kayak kamu. Salam sinema sahabat sinemalogi. Danyang Mahar Tukar Nyawa adalah film horor yang disutradarai oleh Fauzan Rizal. Film ini dibintangi Bisma Mulia, Wulan Guritno, Sahila Hisham, Matias Mucus, Egy Fedli, Agla Artalidia, Edward Manalu, Jericho Jeffrey, Muammar MK, Rizky Pratama, dan lain-lain. Film Danyang bercerita tentang Galang yang diperankan Bisma Mulia, pemuda yang mencintai Resti yang diperankan Sahila Hisham. Bertekad menikahinya meski tidak direstui Ridwan dan Dasmi, orang tua Resti, karena perbedaan status sosial. Karenanya Galang mencari pesugihan dengan mendatangi Ki Randu yang menjadi perantara atau penghubung ke Eyang Danyang, makhluk ganjil yang dapat mengabulkan keinginan melalui ritual pesugihan di Gunung Serandil. Perjanjian kelam yang membutuhkan tumbal ini membuat nyawa Resti terancam. Mengetahui itu, dengan naluri keibuannya, Dasmi berusaha menyelamatkan anaknya dari malapetaka pesugihan. Dan akhirnya Galang dan Dasmi dihadapkan pada masalah pelik. Mereka harus menukar tumbal demi melindungi Resti dari cengkraman Danyang atas ulah mereka sendiri. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film ini ditulis oleh Muammar MK dan Tarmizi Apka. Buat yang belum tahu, Muammar MK adalah penulis buku yang pernah berjaya di tahun awal 2000-an. Tulisannya yang paling fenomenal itu adalah Jakarta Undercover, yang menceritakan sisi gelap kehidupan seks liar yang ada di Jakarta. Buku ini pun ditulis menjadi beberapa volume yang salah satu diantaranya pernah mengupas soal ritual pesugihan yang kalau nggak salah ya itu di Gunung Kemukus. Koreksi kalau salah ya. Dan kalau nggak salah inget juga itu ada yang namanya ritual tukar pasangan dalam berhubungan seks. Jadi salah satu syarat dari pesugihan itu harus berhubungan seks dengan stranger ya, dengan orang asing gitu. Cuman di film ini mengalami perubahan ya. Jadi karena setelah mencari-cari informasi terkait Gunung Serandil yang memang beneran ada, meski ternyata Eyang Danyang adalah sosok yang fiktif. Karena saya nggak nemu nih ada artikel yang ngebahas soal Eyang Danyang. Adanya Eyang Semar. Tapi film dibagi menjadi dua titik ritual, yaitu yang pertama ada ini ritual dan perjanjian di petilasan Gunung Serandil, dan yang kedua adalah ritual untuk menukar mahar sebagai tumbal di Segoro Sewu. Kayaknya Segoro Sewu yang ini lebih banyak ketimbang Segoro Pito ya. Oke, maka dari itu nggak heran di beberapa scene di film ini ada adegan yang benar-benar Muammar MK banget, di mana diceritakan ada aktivitas persenggamaan yang melibatkan mertua dan menantu demi menyelamatkan orang yang mereka sayangi. Tapi sebagai keutuhan film, adegan tersebut justru yang paling penting dan bukan sebagai adegan pemanjang durasi, apalagi sebagai scene pemanis aja. Jadi nggak heran ya film ini mendapat rating dewasa 17+. Malah yang bikin heran, masih aja ada anak-anak di bawah umur yang nonton ini, dan itu mirisnya adalah dibiarin sama orang tuanya atau kakak-kakaknya, dan bioskop juga membiarkan itu. Saya ngerasa ya film ini tuh seharusnya dirilis dan tayang di bioskop berpuluh tahun yang lalu. Karena kalau sekarang saya melihatnya sebagai film yang menjadi sangat biasa dan kesannya malah menjadi B-movie. Karena ada beberapa adegan yang relate dengan film yang biasa diproduksi oleh kolong sinema ya. Buat yang nggak tahu kolong sinema, cari di Google. Belum lagi film ini yang napasnya memiliki bau-bau dakwah logi, walau nggak diterangkan langsung secara eksplisit, tapi melihat komponen tiap-tiap karakter yang sangat tipikal. Jadinya nggak heran film ini memiliki ending dengan pesan moral yang sangat teramat jelas, yaitu pesugihan itu asik tapi mematikan. Kamu bakal ketemu ustadz yang nggak tahu apakah dia ini sebenarnya ustadz beneran atau sekedar cosplay aja. Karena di awal film, konflik yang terjadi malah seakan ustadz ini nggak punya andil dalam menyelesaikan sebuah perselisihan. Ada pembiaran di situ.
Bukan tipikal seorang ustadz zaman sekarang sih. Malah Ustadz Rahmat ini jatuhnya kembali menjadi ustadz di era film horornya Susana. Ada juga si Galang, karakter utamanya di film ini yang ditakdirkan miskin 7 turunan karena almarhum bapaknya Pak Gondo gak ninggalin warisan sepeser pun. Apa ya, karena karakternya ini terlalu dominan dan keras sehingga gak efektif untuk memancing penonton supaya simpatik kepadanya. Kita sebagai penonton nggak terlalu peduli pada usahanya untuk ngejar cintanya yang ditolak karena karena karakterisasinya yang kurang mendalam. Galang sebagai karakter utama nggak cukup membuat penonton merasa iba. Jadi sulit bagi sebagian penonton untuk terhubung secara emosional dengan segala usahanya. Dan terlalu banyak orang di film ini yang digambarkan secara tipikal sebagai orang yang antagonis. Kalau dilihat-lihat juga si Galang pun sebenarnya bukan termasuk protagonis ya di film ini. Terlalu banyak karakter yang diumbar untuk mengisi bagian-bagian yang seharusnya nggak perlu. Ada plot yang berfokus pada jalan pintas dan pesugihan terasa repetitif. Dan pada beberapa titik alur ceritanya cenderung lambat. Banyak sekali kemustahilan-kemustahilan yang bisa ditemukan di film ini. Di antaranya si Ustadz yang masih hidup dan tinggal di musola, yang saya sendiri nggak tahu dia punya rumah atau enggak, punya istri atau anak atau gimana atau enggak. Sebegitu berdedikasinya sang ustadz sehingga terasa hidupnya tidak mengejar hal-hal duniawi. Bahkan penawaran untuk merenovasi musola yang untuk menjadi lebih baik pun ditolak, lantaran dia sudah yakin kalau uang yang didapat dari hal yang nggak halal. Jadi warga kampung ini dianggap duit itu dari pesugihan tadi, jadi dia menolak renovasi. Sehingga harusnya bisa menimbulkan wacana dong kalau kampungnya memang benar-benar siaga 1 alias dalam tanda bahaya. Karena hampir semua warganya menjalani ritual pesugihan. Ditambah lagi banyaknya tumbal yang bergantian dengan kematian yang caranya nggak wajar. Seharusnya penduduk warga sudah paham, bukan malah jadi bego, bukan malah jadi tolol dan nurut-nurut aja dan nggak ada inisiatif apapun buat apa pindah atau apa gitu. Kayak bener-bener ya udah segala masalah dipasrahkan sama yang di atas gitu ya, tinggal nunggu mati jatuhnya. Malah yang adegan yang paling absurd tentu aja, gimana bisa di opening film diceritakan warga yang awalnya berniat ziarah wali malah jatuhnya iseng-iseng berdoa tanda kutip di petilasan, dan hal-hal yang sudah mengarah ke musyrikan itu dibiarkan aja oleh sang ustadz. Jadi kayak ustadznya gitu loh, yang cengok gitu. Dan dia memilih mengikuti suara terbanyak, bukannya mengingatkan atau apa. Ternyata ujung-ujungnya si Ustadz juga agak-agak ya sebenarnya di awal film. Dan ini berlanjut gitu sampai di ending. Para pemain di film ini semuanya memiliki penampilan yang bagus bila disesuaikan dengan alur skenarionya. Yang sayangnya film ini terlalu banyak dihiasi dialog-dialog kringi yang gak penting. Ada banyak scene yang menjadikan film ini gak ubahnya film yang pernah rilis tahun-tahun 2000-an. Cara kematian yang kurang natural alias tidak masuk akal, reaksi teror yang monoton, dan berbagai pengulangan-pengulangan penampakan sebagai tanda-tanda bahwa prosesi penumbalan sedang berlangsung. Adegan rambut panjang yang menjerat leher itu juga menjadi sesuatu yang biasa aja karena terus-terusan berulang. Bahkan kemunculan Kunti Bogel yang terus-terusan membuat saya jadi pengen beli labu-labu deh, saking bosennya. Bahkan kemunculan Rian The Massive yang gak jelas perannya apa juga gak banyak membantu film ini. Termasuk adegan dewasa yang menjadi semi plot twist di film ini juga kurang meledak. Secara keseluruhan, Danyang Mahar Tukar Nyawa ini benar-benar kerasa klise dan template banget. Kesalahan terbesar film ini tentu saja menghilangkan karakter putihnya, sehingga kita sebagai penonton pun sanksi dengan kelakuan tokoh utama yang saking bucinnya sehingga kelihatan aslinya kalau dia ini udah miskin, goblok pula. Bener-bener karakter yang gak bikin hoki. Bisma Mulia kejar setoran sih saya pikir ya. Bahkan yang paling aneh tentu aja hubungan percintaan antara karakter Galang dan Resti. Saya nggak ngerasa ada chemistry di antara mereka, termasuk penggunaan aksen Jawa yang dimedok-medokan. Jadi males dengernya sih. Harusnya film ini bisa lebih otentik kalau penggunaan bahasa Jawanya nggak minim. Sebenarnya saya menduga ya film ini tuh terasa membosankan karena jangan-jangan efek para pemainnya yang ternyata ngerangkep main film. Jadi jeda film yang dia bintang itu deket gitu, terlalu deket. Jadi jeda jarak rilisnya tuh deket. Ambil contoh si Bisma yang kemarin muncul di Tebusan Dosa, kemudian ada Wulan Guritno di film Lembayung, Edward Manalu apalagi dia di 3 film bahkan di Santet Segoro Pitu, Tebusan Dosa dan Prewangan.
Film ini sebenarnya cukup aneh bagi saya mengingat seorang Fauzan Rizal adalah seorang yang berangkat dari sinematografer. Salah satu track recordnya adalah menjadi DOP untuk film sekelas Ayat-Ayat Cinta dan pernah menjadi sutradara untuk film Abrakadabra yang stylenya art house banget. Meski juga bukan jaminan karena film horor garapan sebelumnya ternyata juga lumayan busuk, yaitu Sinden Goib. Nampaknya dia harus beradaptasi lagi untuk bisa menciptakan gambar yang lebih benar untuk sebuah film horor ketimbang tone warna film yang dia suguhkan di film yang berdurasi 109 menit ini. Padahal secara efek visual, film ini memiliki tampilan hantu-hantuan yang lumayan berhasil menampilkan sosok yang menyeramkan untuk Eyang Dayangnya, tapi enggak untuk si Kunti Bogelnya. Dan pada akhirnya film ini memang terasa sekali menunjukkan niat untuk memberikan sajian horor yang bagus. Meski realitanya film ini menjadi film horor yang horornya bukan karena horornya film ini, melainkan karena masalah teknis dan penceritaan yang kacau. Sangat disayangkan. Demikianlah video reaksi dari film Danyang Mahartu Karnyawa yang sudah tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.